Agamanya Nabi Ibrahim dengan agamanya Rasulullah sama. Agamanya Rasulullah adalah dinu Ibrahim. Akidahnya akidatan, ideologi, wasyariatan beda. Syariatnya Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW beda. Syariat tapi secara akidah sama. Itu semua datang dari Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, du bani Israil. Udhkuru ngeling-elingana sira kabeh, inget-inget sira kabeh nikmat ya ing nikmat isun allati an'amtu kang wis maringi nikmat sapa isun alaikum ing atase sira kabeh wa anni lan ing setuhune isun niku faddaltukum ngunggulaken ngutamaken sapa isun kum ing sira kabeh alal alamina ing atase wong alam kabeh. Taqaddama wis dadi dingin apa misluhu sepadane si ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu lan wadya sira kabeh khafu tegese wadya sira kabeh yauman ing sijine dina la tajzi kang ora bisa males aitu geni tegese ora nyukupi po nafsun awak-awakan an nafsin saking awak-awakan fihi ing dalam yaum syai'an sama sekali. Kalau syai'an itu di sini artinya sama sekali kinayatun anit taklil. Jadi kalau syai'an tuh jangan dimaknani suwiji-wiji semua. Kalian ini kadang-kadang setiap syai'un suwiji-wiji semua kalian tuh suwiji. Enggak, syai'an sama sekali. Contoh la yang min ujurihim syai'a. Syai'a ku sama sekali. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu sama sekali. Wala yuqbalu lan ora diterima minha saking si nafsun kue opo adlun iku adalah tebusan. Fidaun tegese tebusan. Wala tanfa'uha lan ora manfaati ing nafsun opo syafaatun pertolongan. Walahum lan ora utawi si uang kabeku iku yung soruna pada ditulung-tulung sapa wong kabeh. Yumna'una tegese pada dicegah sapa wong kabeh min adzabillahi saking siksane Gusti Allah. Wadhkur lan nutura sira idibtala nalikane nguji nalikane nyoba ay ikhtabaro tegese nyoba nguji Ibrahim ing Nabi Ibrahim wa fi qiraatin lan iku ing dalam qiraat siji Ibrahama atau Ibrahama utawi lafaz Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa sing nguji idibtala sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim bi kalimatin kelawan piro-piro kalimat ujian bi awamiro kelawan piro-piro perintah wa nawahin lan piro-piro perkara sing nyegah. Kallafahu kang bebanaken sapa Gusti Allah ing Nabi Ibrahim biha kelawan awamir lan nawahin. Qila diucapaken hiya manasikul haji. Qila diucapaken apa hiya manasikul haji lafad hiya manasikul haji hiya utawi si awamir wa nawahi iku manasikul haji yaiku adalah manasik haji. Wakila lan diucapakan opo al-madmadah wal istinsyaq wasiwak lafad al-madmadah. Al-madmadah tu maksudnya adalah kekemu wal istinsyaq lan istinsyaq ngisep banyu irung. Ngisep air sumur. Kalian kalau seumpama ngisep air disedot dulu istinsyaq namanya. Ketika disemburkan itu namanya istinthar. Istinsyaq disebutkan tapi istinthar disebutkan karena sudah ada muqabalahnya. Muqabalatul istinsyaq ya istinthar. Jadi artinya apa? Artinya Yaitu diisap dulu airnya baru kemudian dikeluarkan. Itu akan menghilangkan virus-virus yang ada yang di hidung. Dan kalau seumpama
kalian itu sering wudu, sering istinsyaq dan istinsyaq, insya Allah kalian antivirus corona kalian. Corona itu kan adanya di hidung. Kalau kalian istinsyaq terus, serat gitu. Itu insya Allah itu virus itu nanti akan hilang itu. Enggak virus corona aja, enggak virus covid aja. Tapi maka dari itu di Wuhan atau di Cina itu orang yang beragama Islam yang suka wudu, suka sholat sehari 5 kali itu jarang kena virus, jarang kena covid. Korbannya sedikit sekali. Yang lain itu non Islam semua. Apa sebabnya? Suka wudu. Makanya kata Rasulullah mengatakan zamannya akan datang nanti akan banyak sekali penyakit. Semuanya akan kena penyakit kecuali umat saya. Kenapa? Likathrati wudu'ihim, karena akeh wudu. Tajdidul wudu. Ya. Jadi wudu terus. Apalagi kalau seumpama hidungnya tuh sampai pengar, kalau bahasa buntet pengar. Apa bahasa Indonesianya pengar itu? Pengar tuh sampai merah tuh, sampai pedas. Itu anti stroke. Makanya orang Jerman mengatakan ketika ada orang Islam stroke, loh, kok bisa stroke? Aneh, kenapa? Kan orang Islam suka wudu ketika perang itu anti stroke. Makanya kalau wudu semprotin tuh kira-kira hidungnya itu pengar. Nah, itu aturan-aturan dari Rasulullah asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata Rasulullah seperti contoh begini. Rasulullah itu memerintahkan kalau habis ngiring jenazah disunahkan mandi. Ya. Itu kan cuma ngiring saja ya Rasulullah. Iya, sudah mandi. Apalagi yang nguburnya. Apalagi sudah memandikan air, memandikan mayitnya. Itu harus mandi, sunnah mandi. Sunnahnya muakkad lagi. Walaupun melihat jenazah dikubur itu sunnah mandi. Orang dulu bertanya ada apa? Kalau orang baru menjenguk orang sakit sunnah mandi. Orang bertanya baru menjenguk orang sakit kok sunnah mandi Rasulullah ini kok, ya kan? Jawabannya apa? Sekarang virus corona, virus COVID-19. Orang kalau seumpama habis melihat orang meninggal apakah dikubur kena virus COVID-19, kalau Rasulullah mensunnahkan mandi, tapi dokter sudah mewajibkan mandi, lebih ekstrim lagi. Ya tidak. Nah, maka dari itu, ini adalah sunnahnya Rasulullah. Kadang-kadang sifatnya apa? Sifatnya adalah futuristik, jadi tidak bisa difahami sekarang, tidak biasa difahami zaman dulu, tetapi ternyata kejadiannya masa yang akan datang. Contoh begini, la taqumus sa'ah hatta qamatis sa'ah zilluha fawqal haram. Tidak akan terjadi hari kiamat. Sa'ah pertama artinya kiamat. Hatta qamatis sa'ah, sehingga sa'ah kedua itu akan berdiri. Membayangannya jatuh ke tanah haram. Itu ulama zaman dahulu menafsiri sa'ah yang kedua itu zillus sa'ah. Bayang-bayangnya kiamat, peperangan. Di Arab di mana peperangan terjadi perang, itu zillus sa'ah. Kenapa? Karena zamannya Imam Ghazali, zamannya ulama-ulama dulu, zaman dahulu, di Masjidil Haram, di dekat Masjidil Haram belum ada Zam-Zam Tower yang ada jam. Ketika di Masjidil Haram kemudian berdiri Zam-Zam Tower, ada jamnya. Jamnya itu bayangannya jatuh ke tanah haram, barulah kita mengerti bahwa sa'ah yang nomor 2 dimaksudkan oleh Rasulullah bukan hari kiamat, tetapi jam. Jadi diterjemahkanlah hadisnya la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan datang hatta qamatis sa'ah, sehingga ada jam yang berdiri zilluha fawqal haram, di mana bayang-bayang jam itu jatuh di tanah haram, dan itu bayangannya persis Masjidil Haram. Ini yang disebut dengan hadis-hadisnya Rasulullah sifatnya futuristik. Rasulullah dulu pernah mensitir, ya ma'asyiral ashab, orang zaman akan datang itu akan terjadi orang tuh ngobrol tapi nggak ngomong. Sayyidina Umar kan kaget, ngobrol nggak ngomong gimana ya Rasulullah? Zaman dulu orang ngobrol dengan ngomong. Kata Rasulullah itu bukan terjadi pada zaman kamu, zamannya akan datang. Ternyata zaman sekarang orang ngobrol nggak ngomong. Apa? Grup WA, di grup WA, di grup FB, kalian ngobrol, rame ngobrolnya. Itu serame-ramenya ngobrol, sepi, nggak ada suara. Sebab semua ada wakilnya. Kalian ngomong, ada wakilnya. Sampai senyum, gemuyuk, beli susah senyum maning. Apa? Ada wakilnya tuh. Si gundul yang warnanya kuning udah cengir aja. Nyewotnya ada wakilnya semua. Jadi kalian itu tugas kemanusiaan udah hilang sama sekali lewat HP itu.
Jadi HP itu bukan menghilangkan ATM aja, bukan menghilangkan buku dan perpustakaan aja, bukan menghilangkan komputer, bukan menghilangkan telepon aja, tidak menghilangkan video aja, tapi menghilangkan kemanusiaan kalian. Kalian nggak pernah senyum, nggak pernah marah, atau udah diwakili semua. Kalau marah warnanya merah, tidurnya ada panah-panahnya merah, berarti dia marah itu. Kalau semua senyum cengir, senyumnya ada sampai air matanya keluar, ada itu semua, itu lengkap itu. Kalian nggak usah marah, nggak usah senyum lagi, udah wakilnya udah ada di HP. Mungkin itu luar biasa zaman sekarang. Wasiwakulan siwak, sikat gigi lah bangsa. Wa qassus syaribi lan nyukur kumis. Kumis itu dicukur, jenggot dipelihara, kumis dicukur. Karena kalau seumpama jenggotnya panjang, kumisnya panjang jadi seram. Tapi kalau jenggotnya panjang, kumisnya dicukur jadi manis orang tuh. Kelihatan manis. Tapi kalau kumisnya panjang, turun, waduh seram itu, kayak orang India tuh. Itu panjang semua juga. Jadi kumis dicukur, artinya jangan tipis-tipis. Ya kalau kalian nggak punya kumis, nggak usah nyukur kumis, ngapain nyukur ya? Kalian nggak punya kumis, jenggot nggak usah panjang-panjang. Rasulullah jenggotnya cuma segini, genggam segini, cukur. Makanya Rasulullah orangnya indah sekali. Dia jangan terlalu panjang sampai ngelabir kayak gini ya, atau sampai kepalanya tenggelam sama jenggotnya, ya serem juga kayak gitu, kayak penampakan gitu. Nah itu. Wa farqur ra'si lan membelah rambutnya dibelah. Wa qalbil azfari lan ngetok piro-piro kuku. Wa naqfil ibitilan nyabut kelek, bulu ketek harus dicabutin, jangan jembrong. Kalau seumpama jembrong, kalau udah itu dicabutin. Kadang-kadang dibiarin aja, ya Allah. Kadang-kadang udah perempuan aja, rambut keteknya Masya Allah jembrong pisan, dari kejauhan kayak ngempit ayam mirang lah. Ya begitu, itu kotor itu gitu. Keleknya baunya bau bawang lagi, ya Allah. Jadi ini adalah fitrah yang diajar. Agamanya Rasulullah itu agama fitrah, agamanya Nabi Ibrahim fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Memang penciptaan fitrah manusia begitu. Semua manusia enggak suka kalau seumpama kalian tuh keteknya bau. Seganteng-gantengnya kalian, ada di antaranya perempuan. Kenapa kamu nggak mau kawin sama itu, orangnya ganteng? Saya nggak suka, Gus. Nggak suka kenapa? Ya orangnya ganteng, Gus. Iya, orangnya kaya, tapi saya nggak puas sama bau keleknya, Gus. Masya Allah, saya bisa keracunan, Gus. Ini muka saya bisa biru semua. Jadi kan akan menyalahi fitrah. Jadi makanya kita semua kalau seumpama mandi, apa itu taklimul awfat, ini kuku dipotong, jenggotnya di itu. Kalau seumpama kita badannya bau, keteknya bau, kita pakailah roll on. Itu fitrah manusia itu. Wa halqul anati lan nyukur jembut rambut yang di atas zakarnya kalian atau auratnya kalian. Wal khitani lan khitan, wal istinja lan istinja, bersuci. Itu semua dino fitrah. Fa atammahunna mangka nyempurnakaken sapa Nabi Ibrahim hunna ing kalimat ay addahunna, tegese nekani nuhoni sapa Nabi Ibrahim hunna ing kalimat tamatin kelawan hale piro-piro kang sempurna, tamatin hale piro-piro kang sempurna. Qala dawu sapa Gusti Allah Ta'ala, sapa Allah Ta'ala hale maur sapa Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim. Inni sunniku ja'ilu kadzat kang dadekaken sapa isun linnasi kanggo manusa kabeh imaman ing imam qudwatan tegese ing panutan fid dini ing dalam agama. Qala dawu sapa Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, "Wa min dzurriyyati lan saking anak keturunan kula Gusti, auladi tegese pira-pira anake kula Gusti, ij'al mugi-mugi dadosaken sapa panjenengan a'immatan ing pira-pira pemimpin panutan." Ola dawu sapa Gusti Allah Ta'ala la yanalu ora bakal mikenani apa ahdi perjanjian isun bil imamati kelawan keimaman kepemimpinan az-zalimina ing wong kang zalim-zalim kabeh. Al kafirina tegese wong kang kafir-kafir kabeh minhum saking dzurriyatin saking dzurriyah. Dalla nujuaken ala annahu ing atas sunasi ahdiku si ahdullah iku yanalu merkoleh apa mikenani apa si ahdiku ghairadz zalimi ing sakliyane kang zalim. Wa iz ja'ala lan tatkalane dadekaken sapa kami al baita ing Ka'bah al Ka'bah tegese ing Ka'bah masabatan ing tempat tetep ing tempat netep linnasi kadue tempat kang netep linnasi kadue manusa kabeh marji'an tegese gon balik
Yasubuna kang pada balik sapa manusia kabeh ilaihi maring si bait Ka'bah. Mingkul li janibin saking saban-saban, mingkul li janibin saking saban-saban sisi, saking saban-saban arah. Wa amnalan keamanan makmanan tegese gon aman lahum kabeh manusia kabeh minadz zulmi saking kezaliman wal igharati lan saking rampasan al-waqi'ati kang tumiba fi ghairihi ing dalem liyane bet. Kana ana sapa ar-rajuli wong lanang iku yalqa ketemu sapa rajul qatila abihi ing wong kang mateni bapae si rajul fala yuhijuhu mangka ora nyerang sapa rajul hu ing qatila abi. Wattakhidhu lan ngalapa sira kabeh ayyuhan nasu he manusa mimma qumi Ibrahim ing saking makome Nabi Ibrahim huwa utai makom Nabi Ibrahim iku al-hijaru watu atau iku al-hajaru watu alladzi qama iku al-hajaru watu alladzi qama kang ngadeg alaihi ing atase alladzi qama kang ngadeg sapa alladzi atau alladzi qama kang ngadeg sapa Nabi Ibrahim alaihi ing atase alladzi inda bina'il baiti nalikane bangun Ka'bah. Musallan ing musalla maka na salatin tegese ing panggonan salat bi antu sallu kelawan yenta pada sembahyang sapa sira kabeh khalfahu ing dalam sakburine si hajar atau yaitu makom Ibrahim raq'atayn tawaf ing rong rakaat tawaf wa fi qira'atin lan iku ing dalam qira'at siti bi fathil kha'i kelawan fathai kha mathaken kha bukan wattakhidhu tapi wattakhadhu. Bukan wattakhidhu tapi wattakhadhu di fathah. Jadi fathah kha. Khabarun utawi bi fathil kha wattakhadhu iku khabarun kalam khabar, artinya bukan fi'il amar. Wa ahidna lan wis janji sapa kami ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail. Ai amarna tegese perintah sapa kami huma ing Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Antahira an ing sedaya kelakuan bi an tegese kelawan sedaya kelakuan iku tahira ai bi annahu iku tahira nyucikan sira wong loro baiti ing umaisud minal authani saking pira-pira berhala lit taifina kadhe wong kang taif kabeh wal aqifilan wong kang meneng-meneng kabeh atau wong kang itikaf kabeh al muqimina tegese wong kang jumeneng kabeh kang meneng kabeh fi ing dalem bait warruka ilan pira-pira wong kang ruku was as-sujudi kang sujud warruka'i sujudi lan kang ruku lan sujud jam'u raki'in utawi jama'e utawi ruka' iku raki'in iku jam'u raki'in utawi ruka' ar-ruka' iku jama'e lafaz raki' wasajidin lan lafaz jadi ar-ruka'i sujud jam'u raki'in wasajidin utawi ar-ruka'i sujud iku jama'e raki'in wasajidin. Ada yang mengatakan warruka'i sujud as-sujudnya itu jadi ataf bayan jadi ar-ruka'i kang li warruka ilan pirang rukuk as-sujudi tur pirang kang sujud. Al-musallina tegese wong kang sembayang kabeh wa idqala nalikane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi du pangerane isun ij'al mugi-mugi dadosaken sapa panjenengan hadzal makana ing ikilah panggonan balatan ing daerah ing tempat atau ing negara daerah aminan kang aman za amnin tegese kang andone keamanan waqad ajabalan teman-teman sing ijabah sapa Gusti Allah Gusti taala doaahu ing dongae Nabi Ibrahim faja'alahu makan dadekaken sapa Gusti Allah ing balad haraman ing tanah haram la yusfaku kang ora oleh digleceraken kang ora oleh dialiraken fi ing dalem balad apa damu insanin yaiku getiah manusa wala yudlabulan ora bisa dizalimi fi ing dalem balad sapa ahadun wong suwiji wala yusadulan ora bisa diburu apa sayyiduhu yaknya jangan dikasih tasdid sukun apa sayyiduhu binatang buruane si balad wala yuhtalalan ora kena dicabut apa khalahu sukete balad warzuq lan mugi-mugi ngrezekani sapa panjenengan lau ing penduduk si balad minat samarati ing saking pira-pira ing setengah saking pira-pira buah-buahan waqad fa'ala lan temen-temen wis mbuktikan sapa Gusti Allah taala binaqli Thaifi kelawan mindah daerah Thaif minasyam saking Syam ilaihi maring balad wa kana lan ana sapa Thaif ku iku afqara yaiku tanah sing kosong lazar akang ora nana tumbuh-tumbuhan iku tetep fi ing dalam balad atau wa kana lan ana sapa balad wa kana lan ana apa balad iku afqara yaiku kang kosong lazar akang ora nana tumbuh-tumbuhan iku tetep fi ing dalam balad wala ma'alan ora nana banyu ulan ora nana banyu iku tetep man uang
Warzuq ahlauman ing wong amanah kang iman sapa man minhum saking si ahlu kowe ku billahi ing Gusti Allah taala wal yaumil akhir ing dina kang akhir ing dina akhirat badalun utawi man amanah minhum iku badalun badal min ahli saking lafat ahlihi wa khassahum lan ngususaken sapa Gusti Allah taala hum ing man amanah bidu'a kelawan doa lahum kadue man amanah muwafiqatan karena metuki karena saling metuki liqaulihi muwafiqatan karena metuki liqaulihi maring dawuh Gusti Allah taala muwafiqatan karena ngepasi liqaulihi maring dawuh Gusti Allah taala la yanalu ahdi dzalimin yaitu adalah dawuh la yanalu ahdi dzalimin qala dawuh sapa Gusti Allah taala halimuhur sapa Gusti Allah taala warzuq lan mugi-mugi ngresekani sapa panjenengan man ing wong kafaro kang kafir sapa man fa umattihu mangka nyeneng-nyeneng sapa isun hu ing siman kowe ku bitasdid kelawan ditasdidakan fa umattihu atau bitasdid kelawan tasdid wa takhfif lan takhfif diringanaken fa umti'uhu fit dunya ing dalam dunya birrizq kelawan rezeki qalilan kelawan satidik ay muddata hayatihi tegese ing dalam mangsane uripe siman summa atarruhu mangka kari-kari ngungsikaken atau buang sapa Gusti Allah taala usuh ing siman ay aljahu tegese ngungsikaken sapa Gusti Allah iman fil akhirati ing dalam akhirat ila azabin nari maring siksane neraka fala yajidu mangka ora nemu sapa siman anha saking sinar kowe anha saking sinar kowe mahison ing gon ngungsi akun gon ngalih wa bisa lan iku seblesak-blesake opo almasiru gon balike opo ne gon balike hiya utawi nar wa bisa lan iku seblesak-blesake opo almasiru gon balike almarji'u tegese gon balike opo ne gon balike hiya utawi nar. Jadi kalau wa bi'sal masir saya katakan kalau bi'sa itu adalah satu isimnya itu berupa bisa menjadi bukan berupa menjadi fa'il. Isim yang jatuh setelah bisa itu jadi fa'il. Setelah itu kemudian menafsirkan tamyiznya yang sama dengan fa'ilnya. Atau menafsirkan fa'ilnya yang sama dengan tamyiznya. Kalau yang disebut tamyiznya. Kemudian bisa itu sebagai isim fi'il, itu sebagai khobar muqaddam, mubtada'nya dibuang. Dulu tuh mubtada'nya awalnya nggak dibuang. Contohnya begini, asalnya tuh. Bi'sal masiru masiron annaru. Itu asalnya begitu. Cara memberi maknanya wa bi'sal masiru iku seblesak-blesake, bi'sa iku seblesak-blesake, opo al-masiru jadi fa'il, opo al-masiru gon balike, opo ni masiron gon balike, opo al-masiru gon balik, opo ni masiron gon balike. Jadi tamyiznya itu menafsiri fa'ilnya. Fa'ilnya juga menafsiri tamyiz an-naru utawi geni neraka. Ini asalnya begitu tarkibnya. Itu ada sekali. Tapi ada sekalian kenapa? Kadang-kadang disebutkan dalam Al-Quran itu fa'ilnya saja. Wa bi'sal masir. Mubtadanya tidak disebut, tamyiznya tidak disebut. Tapi tetap harus ditafsirkan. Kadang-kadang juga yang disebut tamyiznya. Wa bi'sal masiro. Contoh pada saat wa saat masiro. Cuma bedanya kalau bi'sa biasanya disebutkan fa'ilnya. Tamyiz yang dibuang. Kalau saat biasanya disebut tamyiznya. Tapi fa'il dibuang. Nah ini ada sekali. Jadi bisa dan nikmat itu sebetulnya ada yang mengatakan fi'il, ada yang mengatakan isim. Makanya kalau seumpama dia itu berupa fi'il, ya berarti isim yang jatuh setelah itu adalah fa'ilnya. Ini yang disebut dengan seumpama kalian seumpama dalam alfiyaku wa yarfa'ani mudmarum yufassiru mumayyizun kani maqaman ma'syaruh. Jadi artinya kani maqaman ma'syaruh. Jadi apa? Wa yarfa'ani mudmarum yufassiru. Jadi kalau seumpama itu menafsirkan tamyiznya, yang membuang tamyiznya, melihat tamyiz itu sama dengan fa'ilnya. Wa bi'sal masiru masiron. Ya kan? Nah, kemudian baru itu mubtada. Makanya di tafsir Jalalain ini itu selalu disebutkan ada mubtadanya. An-naru huwa. Nah, itu mubtada itu. Kenapa? Sebab memang itulah asalnya bi'sa. Jadi cara memberi maknanya bi'sa itu yang sesuai dengan huruf. Wa bi'salan iku seblesak-blesake opo al-masiru gon balik. Opo negon balike an-naru atau hiya utawi neraka kan dia jadi mubtada. Al-marji'u hanya tafsirnya al-masir. Wadhkur lan nutura sira idh yarfa'u tatkalane meluhuraken sapa Ibrahim Nabi Ibrahim al-qawaida ing pira-pira saka al-ususa tegese ing pira-pira saka wal awil judura atau pira-pira saka minal baiti saking Ka'bah. Yabnihi tegese bangun sapa Nabi Ibrahim ing Ka'bah atau ing bait.
muta'alliqun utawi minal baiti ku muta'alliqun kang gumantung biyarfa'u kelawan lafat yarfa'u. Wa Ismailu lan Nabi Ismail atfun utawi Ismail iku atfun diatafakan ala Ibrahim ing Nabi Ibrahim yakulani kang pada ngucap sapa Nabi kang ngucap sapa karone Nabi Ibrahim Nabi Ismail Rabbana taqabbal minna ing ucapan Rabbana taqabbal minna Rabbana du pangeran kaula taqabbal mugi-mugi nampi sapa panjenengan minna saking kaula ai binaana tegese ing bangunan kaula inna kasunai panjenengan antaya panjenengan iku as-sami'u zat kang maha midanget zat kang maha midanget lil qauli maring ucapan al-alimu tur zat kang maha al-alim tur zat kang maha mengetahui maha weruh bil fi'li kelawan senyatane. Kalau bil fi'li itu bukan kelawan bil fi'li bukan kelawan nglakoni bukan bil fi'li kelawan senyatane. Itu jadi awas kalau bil fi'li itu artinya itu mengetahui dengan senyatanya gitu. Okay. Rabbana du pangeran kaula. Di sini kadang-kadang rumitnya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar kadang-kadang gitu. Makanya kalian harus ditulis itu. Nanti kalian enggak ngerti apa maksudnya bil fi'li itu. Ya kan? Kelawan senyatane. Kono kubut ditulis kubut. Bakal ditulis langka ning nahwu sorofe kudu ngaji ning balagha mun atawa ning kebiasaan adatul ulama tuh. Ada penulisan. Rabbana du pangeran kaula waj'alna mugi-mugi dadosaken lan mugi-mugi dadosaken sapa panjenengan muslimaini ing wong muslimin loro ing wong muslim loro ay mungqadaini tegese wong kang ditundukaken karone laka maring panjenengan waj'al lan mugi-mugi dadosaken sapa panjenengan min dzurriyyatina saking anak keturunane kami auladana tegese ing pira-pira anake kami ummatan ing umat jamaatan tegese ing jamaah muslimatan kang muslim kang pasrah laka maring panjenengan. Wa min taimin ikul tab'id kang kumana tab'id setengah. Wa utiya lan ditekani opo bihi kelawan min. Opo bihi kelawan min min dzurriyyatina kulli taqaddumi qaulihi karena dadi dingine ucapane dawuh Gusti Allah lahu maring Nabi Ibrahim la yanalu ahdiz zalimin yaiku ucapan la yanalu ahdiz zalimin. Wa arina lan mugi-mugi ngatokaken sapa panjenengan ing kami manasikana ing pira-pira ibadah kami ay syara'i'a ibadatina ing pira-pira syariate ibadah kami au hajjina atawa haji kami wa tub lan mugi-mugi nerima tobat sapa panjenengan alaina ing atase kami innaka sudai panjenengan antae panjenengan uta iku at-tawwabu yaiku zat kang nerima tobat ar-rahim tu zat kang maha asih sa'alahu njaluk nyuwun sapa Nabi Ibrahim Nabi Ismail ing Gusti Allah at-taubata ing taubat ma ismatihima sertane keraksae Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail nya tawadu'an karena andap asor wa ta'liman lan kanggo ngajari li dzurriyyatihima maring anak putune maring keturunane Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Rabbana du pangeran kaula wab'ats lat mugi-mugi bangkitaken supaya panjenengan fihim ing dalem balad tu fihim ing dalam ahlul balad ay ahlil bait tegese ing penduduke Ka'bah rasulan ing rasul minhum saking ahlul bait yaitu ahlul balad min anfusihim tegese saking setengah saking pira-pira awak dheweke si ahlul balad waqad ajabalan teman-teman sing ngijabahi sapa Allah Gusti wa taala doahu ing doa Nabi Ibrahim bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatslu kang pada maca sapa rasul alaihim ing atas si ahlul balad wa ayatika ing pira-pira ayat panjenengan Al-Qur'an tegese Qur'an. Ini adalah rasulan minhum yatslu. Rasulannya isim nakira, yatslu adalah jumlah yang jatuh setelah isim nakira jadi apa? Jadi sifat. Kalau jumlah jatuh setelah isim makrifat jadi hal. Wa yu'allimuhum lan ngajari sapa rasulhum ing ahlul balad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an wal hikmah lan hikmah ayma tegese barang fihi kang iku dalam Qur'an binal ahkami bayan sang pira-pira hukum. Kalau ahkam hukum, kalau hikmah hikam. Wa yuzakkihim lan bersiakan sapa rasul him si ahlul balad ku ayyutahhiruhum tegese bersiakan sapa rasul ing ahlul balad ku minasyirki saing kemusyrikan. Innaka sunai panjenengan antai panjenengan ku al-azizu zat kang maha menang al gagah al-azizu kang maha menang al-ghalibu kang maha menang al-hakimu zat kang maha bijaksana fi sun'ihi ing dalam agawe Gusti Allah taala. Wa man lan utami sapane wong iku yarghabu sengit keting sapa siman an millati Ibrahim saking agama Nabi Ibrahim syariat Nabi Ibrahim ay la yarghabu tegese ora demen ora seneng sapa siman an millati Ibrahim saking milah Nabi Ibrahim
fayatrukaha atau fayatrukaha mangka ninggal sapa atau fayatrukuha ya bukan fayatrukuha mangka ninggal sapa man ha ing millatu Ibrahim kuwe illa man angin wong safiha kang bodoh sapa siman kang kumpul sapa nafsahu ing awak dhewe kesiman ai jahulat tegese bodoh sapa siman annaha ing setune si nafsuku nafsuhu iku makhlukatun kan diciptakan lillahi maring Gusti Allah taala atau karena Gusti Allah yajib bukan wajib alaiha ing atase si nafsun apa ibadatuh nyembah Gusti Allah awis takhaffa atawa ngremehakan sapa siman ngarap enteng sapa siman biha kelawan nafs wam tahan halan ngarap ina lan ngina sapa siman ha ing nafas walaqad istafainahu lan demi yakni teman-teman milih sapa kami hu ing Nabi Ibrahim ikhtarnahu tegese milih sapa kami hu ing Nabi Ibrahim fid dunya ing dalam dunya birisalati kelawan risalah iku diutus dari rasul wal khullatilan dari kekasih wa innahu lan sunna Nabi Ibrahim fil akhirati indam akhirat iku minas solihina yaktine setengah saking wong kang saleh-saleh kabeh alladzina wong akeh lahum kang iku kadu alladzina ad-darajatu utai derajat al-ula kang dhuwur. Wazkur lan nuturasila lan ingat sira id qala nalikani dawuh lahu maring Nabi Ibrahim sapa rabbuh pangeran Nabi Ibrahim aslim tunduk sira ay angkit tegese tunduk sira lillahi maring Gusti Allah wa akhlis lan ngikhlasan sira beningakna sira lahu karena Gusti Allah taala dinaka ing agamane sira qala dawuh sapa Nabi Ibrahim aslam tu pasrah sapa kaula rabbil alamin maring pangerane wong alam kabeh. Nah ini ada sekalian jadi apa namanya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim diperintah dengan satu perintah maka Nabi Ibrahim melaksanakan. Agamanya Nabi Ibrahim itu agama fitrah. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran mengatakan wattabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad ikutlah kepada milahnya Nabi Ibrahim. Ay syari'atuhu wa tariqatuhu diniyah. Agama dan cara-cara keberagamannya Nabi Ibrahim. Itu kenapa? Karena itu dinul fitrah. Jadi agamanya Nabi Ibrahim dengan agamanya Rasulullah sama. Agamanya Rasulullah adalah dinu Ibrahim. Akidahnya akidatan, ideologi, wa syariatan beda. Syariatnya Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW beda. Syariat tapi secara akidah sama. Itu semua datang dari Allah. Kalau orang Yahudi dulu syariatnya Nabi Musa tidak sama juga dengan syariatnya Nabi Isa, tapi akidahnya kan sama. Tapi syariat itu munculnya semua dari Allah. Iya. Cuma Allah berkehendak membeda-bedakan syariatnya. La nufarriqu baina ahadin bir rasul. Jadi Rasul tidak berbeda karena semuanya datang dari Allah. Jadi kalau semua orang Yahudi diperintah oleh Nabi Musa, sehari itu hanya pagi atau siang itu 2 rakaat, malam 2 rakaat. Itu kan memang syariat dari Allahnya seperti itu. Itu faminallah dari Allah, bukan dari Nabi Musa. Perbedaan perintah syariat ini tidak begitu dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting akidahnya sama. Jadi secara din itu sama. Itu agama fitrah. Cara memahami daripada agama Allah ada fitrah. Cara memahami agama Allah itu dengan fitrah. Kalau sesuatu yang tidak fitri itu jelas itu bukan agama. Bukan agama Islam. Makanya ada sekalian. Maka istilahnya itu ada sesuatu itu adalah muhtasanun. Indal akal, menurut akal bisa dianggap bagus. Apa yang menurut fitrah manusia itu baik itu agama Allah. Yang menurut fitrah manusia itu enggak baik, itu bukan agama Allah, bukan agama Islam. Jadi memahami Islam itu gampang. Ad-dinu yusrun, sangat mudah sekali. Asal itu baik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah mengatakan, apa yang
dirasakan oleh orang Islam itu baik, maka itu baik bagi Allah. Tapi apa yang dirasakan oleh orang Islam itu jelek, maka itu jelek bagi Allah. Kenapa? Karena memahami agama sangat mudah, nggak usah rumit-rumit agama itu. Ada sekalian. Nah itu. Agama Islam agama fitrah. Kalau seumpama itu sudah keluar dari fitrah dan fitrah manusia tidak menerima, itu sudah bukan agama Allah. Dan kalian jangan suka mengatasnamakan agama Allah ketika melakukan sesuatu yang tidak fitrah, ketika melakukan sesuatu yang secara fitrah manusia tidak dianggap baik, lalu kalian mengklaim itu kebaikan, apalagi mengklaim itu agama Allah. Itu sudah salah kalian, sudah dhalal namanya, sesat. Contoh begini, memukul menurut fitrah manusia nggak bagus, jangan dilakukan. Melukai itu nggak bagus, apalagi ada dalil hadis dari Al-Qur'annya. Itu sudah tidak baik, karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Berkata jelek, mencaci maki, itu sudah bukan secara fitrah manusia, itu sudah tahu bahwa itu perkara yang jelek. Maka dari itu, kalau seumpama secara fitrah manusia dinilai bahwa itu jelek, ya jelek bagi Allah, dan itulah agama Allah. Maka kalian kalau mencaci maki orang, menfitnah orang, melukai orang, jangan suka mengatasnamakan agama Allah, karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Apa jadinya kalau agama Islam itu agama fitrah, tapi ditampilkan oleh kalian sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia, maka dunia akan menolak Islam nantinya. Karena semua fitrah manusia sama. Kalian sebagai orang Islam, kalau anaknya dibunuh sakit hati enggak? Sekarang kalau orang Kristen bukan Islam, anaknya dibunuh sakit hati enggak? Sakit hatinya orang Kristen ketika dibunuh anaknya, sakit hatinya orang Islam ketika dibunuh anaknya, sama enggak sakit hatinya? Itu namanya fitrah. Maka kata Allah, la tasfikud dima, jangan kalian membunuh, jangan kalian melukai, jangan kalian menumpahkan darah. Apa sebab? Itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Lah ketika kita tuh membunuh, ketika kita mengumbar nafsu dan syahwatnya, melakukan sesuatu yang tidak fitrah, tetapi mengatasnamakan agama, maka agama kalian, Islam yang difahami oleh kalian akan ditolak oleh seluruh manusia. Ini akan berbahaya bagi eksistensi agama Islam yang sebenarnya. Jangan-jangan kita yang benar-benar nanti malah ditolak juga, dicurigai, ya kan? Ada sekalian itu. Inni ja'ilu kalibnas imama. Dengan melaksanakan fitrah ini, maka Nabi Ibrahim dijadikan imam. Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim, menurunkan syariat Nabi Ibrahim dengan dinul fitrah wa millatul fitri, agama dan syariat yang fitrah, maka ada sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim imaman linnas, bagi manusia, bukan li ummati, bagi manusia imam. Kenapa imam? Qudwatan, panutan. Kenapa panutan? Karena Nabi Ibrahim selalu berdiri di atas pijakan fitrah kemanusiaan. Jadi semuanya itu jadi diurusi. Ini perlunya agama Islam. Ini perlunya pimpinan Islam hadir di dunia ini dengan segala carut marut dan problemnya. Ini hadir untuk menaungi semuanya. Makanya ada sekalian, ini pentingnya Islam datang. Jadi kalian jadi orang Islam, kalian harus peduli kepada orang-orang yang non-Islam. Jangan kita kemudian membantai non-Islam. Karena apa? Karena di dunia ini Allah sudah punya kehendak. Tidak akan semuanya Islam. Di dunia ini tidak akan semuanya Islam. Kalau semuanya Islam, maksiat hancur, lalu nilai kalian iman dan sholat dan taat, apa nilainya? Ada yang saya lihat. Maka dari itu kita sudah tahu bahwasanya di dunia tidak akan Islam semua. Allah mengatakan, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul kafirun. Bahkan banyakan orang menentang. Nah ini ada sekalian. Maka dari itu, bagaimana kalau seumpama kita punya konsep dakwah, ketika seumpama tidak semuanya orang itu Islam, disinilah ditegakkan sebuah asas universalitas Islam untuk menaungi seluruhnya. Nah ketika kita itu dasarnya fitrah kemanusiaan, bisa menaungi seluruhnya, bisa memecahkan seluruh problem manusia, kemanusiaan, apapun jenis manusianya, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, asal itu manusia. Itu berarti kan itu Islam. Ya kalau seumpama sama orang Islam sudah ada hukum sendiri dan sudah ada khusus, itu sih nggak usah dibahas lagi. Memang agama kita sudah khusus. Tapi kita sebagai manusia,
ketika kita bisa peduli kepada seluruh konsep kemanusiaan yang ada di bumi ini, maka kita akan dijadikan qudwah, kita menjadikan imam seperti halnya Nabi Ibrahim. Ada sekalian. Maka dari itu adik-adik sekalian, imam itu apa? Imam itu amma ya ummu wa amma ya ammu. Ada lagi ummatun. Ada lagi an-nabiyul ummiyu. Ada lagi a'immatan. Wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Imam juga. Kita berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai imam, bukan sebagai imam aja. Allah juga memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ummah. Jadi ada kaitannya imam, ummi, ummah, a'immah. Maka dari itu yang namanya imam itu apa? Sebagian para ulama mengatakan yang namanya imam itu adalah makana aslan liwujudi syai'in. Au tarbiyati syai'in, au islahi syai'in, au mabda'i syai'in. Amma itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi dasar atas wujudnya sesuatu. Atau untuk membina, ngurusi sesuatu, atau memperbaiki, merenovasi sesuatu, islah memperbaiki, atau membuat pondasi-pondasi sesuatu. Ini amma. Jadi artinya apa? Sebagai seorang imam, Nabi Ibrahim sudah diberikan oleh Allah ajaran dan potensi. Untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi dasar daripada terciptanya sebuah gagasan-gagasan kemanusiaan, gagasan-gagasan baru. Seorang imam itu harus punya gagasan baru. Harus merupakan sebagai sumber dari seluruh gagasan, seluruh program yang ada untuk kemaslahatan manusia. Apakah itu terciptanya sesuatu, apakah itu untuk ngurusin sesuatu, atau untuk memperbaiki sesuatu, atau menciptakan dasar-dasar sesuatu. Konsepsi-konsepsi kemanusiaan yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Di mana konsepsi itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Allah. Ini yang disebut Nabi Ibrahim disebut imam. Makanya adik-adik sekalian, ketika Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, itu kata ulama tafsir, kata Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat qa'iman maqama jama'atin, di mana Nabi Ibrahim adalah merupakan orang yang bisa berdiri mewakili daripada seluruh kemanusiaan. Bahwasanya dengan satu Nabi Ibrahim dijadikan imam, dijadikan qudwah, dijadikan al-qaid oleh Gusti Allah Ta'ala dalam rangka menyusun sebuah konsepsi kemanusiaan yang sifatnya universal yang bisa membawai seluruh kehidupan manusia baik zaman sekarang sampai zaman yang akan datang. Inilah maka Gusti Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad ittabi' millata Ibrahim hanifa. Maksudnya supaya kamu nanti juga akan jadi imam dan umat kamu jadi imam dan agama kamu jadi imam. Kenapa? Sebab inilah sifat universalitas Islam, membawai, menaungi seluruh konsepsi kemanusiaan. Ini imam. Ada sekalian. Ada sekalian. Lah kalau seumpama kita mengatakan ummah, yang namanya ummah itu apa? Ummah itu jama'atun. Kullu jama'atin yajtami'u li amrin wahid. Setiap segolongan manusia yang kumpul dengan satu tujuan yang sama. Yang satu. Atau agama yang satu, tujuan yang satu, atau daerah yang satu. Itu namanya umat. Jadi kullu jama'atin. Seluruh jamaah.
Ada orang Cirebon punya adat sendiri, ada orang Jawa punya adat sendiri, ada orang Arab punya adat sendiri, ada orang Cina punya adat sendiri. Punya kehidupan, punya warna kulit, punya golongan sendiri. Ada orang Eropa, ada orang Arab. Ada orang Eropa, ada orang Amerika, ada orang Indian, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak. Ini kullu jamaatin semua. Nah, ini agamanya Nabi Ibrahim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menaungi seluruh, bisa memberikan solusi kepada kepada kullu jamaatin. Supaya kita semua jadi imam ini. Jadi ada sebuah program, ada sebuah konsep dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang Islam dan agama Islam akan dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala yang menaungi seluruhnya untuk bisa memberikan solusi kehidupan dan memberikan gagasan-gagasan konsepsi kemanusiaan sesuai dengan ajaran Allah yang universal, tidak sebatas hanya untuk orang Islam. Kalau orang Islam sudah jelas ada syariat, ada akidah, tapi ini kemanusiaan ini. Imam. Ada sekalian, seorang imam itu harus bisa melahirkan gagasan. Makanya kalau seumpama kalian mengatakan ummun, ada imam. Ummun itu apa? Ibu. Apa sih ibu? Alladzi yatawalladu kullu syai'in minhu. Ibu itu adalah orang yang lahir darinya segala sesuatu. Ibunya binatang, induknya. Kalau seumpama pohon ada lahir beberapa itu, ya ini induknya. Jadi sebagai seorang imam, itu harus bisa jadi sebagai seorang di mana lahir sebuah gagasan-gagasan baru, bisa menciptakan keluar gagasan program yang berlian, yang sifatnya islah, li islahil ummah, untuk memaslahatkan umat, li islahin nas, amatan secara umum, bisa memberikan kemaslahan, bisa memberikan solusi keamanan, perdamaian, ketenangan hidup dengan agama Islam hadir, dengan agama Nabi Ibrahim hadir. Inilah Universitas Islam dan imamnya kalian. Inilah imam. Kalian harus jadi imam. Ada dari sekalian, maka kemudian Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini saya memberikan supaya agamanya Nabi Ibrahim itu bisa diterima. Bisa diterima oleh apa? Bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dan bisa diteruskan. Siapa generasi penerusnya? Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di daerah ini, maksudnya Mekah ini, akan diutus, dibangkitkan seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Bukan sekedar ayat-ayat Al-Quran. Membacakan ayat-ayat tauhid seluruh tentang masalah konsepsi ketuhanan. Karena konsepsi ketuhanan itu tidak bisa lepas daripada konsepsi kemanusiaan. Artinya konsepsi kemanusiaan itu juga termasuk membahas ideologi dan ketuhanan. Bagaimana ini? Karena ketuhanan itu macam-macam. Maka dijelaskan ayat 3. Wa yu'allimuhumul kitab. Menjelaskan tentang masalah Alkitab. Mungkin Al-Quran, iya. Dan selain Quran, iya. Karena ayat Al-Quran itu juga sama juga dengan ayat yang pada suhufur risalah yang diterima oleh para nabi, termasuk Nabi Dawud, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk juga Nabi Taurat pada Nabi Musa, Injil, sama aja, nggak ada bedanya. Maka disebutnya Alkitab. Ada sekalian, yu'allimuhumul kitab. Alkitab itu adalah kitab ajaran Allah yang ada pada Allah. Alkitab. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kitabun anzalnahu, kitabun bukan Alkitab. Kitabun anzalnahu, tetapi kitab Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil itu berasal dari Alkitab yang ada di atas. Alkitab ini adalah
konsep Allah Subhanahu wa taala tentang masalah manusia baik syariat atau akidah yang diturunkan di dalam Taurat, yang diturunkan di dalam Injil, yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab yang ada di sana. Taurat juga termasuk dari Alkitab. Kemudian juga Injil juga termasuk dari Alkitab. Makanya ada ulama mengatakan secara maudhu'iyah, secara tematik bahwa Alkitab yang dimaksud di sini adalah Alkitab yang ada di Lauh Mahfuz atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang masalah agama. Alkitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, dzalika itu kitab yang ada di atas. Alkitabu maksudnya Quran, Quran juga dari kitab. Maka dzalikal kitab maksudnya hadzal kitab. Al-Quran. Kenapa? Sebab Alkitab turun zaman sekarang dalam satu kitab yang disebut Al-Quran. Maka Al-Quran itu termasuk Alkitab. Maka dzalikal kitab itu ditafsirkan dengan hadzal kitab. Itu ulama tafsir menafsirkan dzalikal kitab menjadi hadzal kitab itu bukan sembarang. Itu panjang tafsirnya. Bukan sekedar itu isim isyarah dimaksudkan hadza dengan hadzi, hadza dengan dzalika dengan hadza. Cuma kalian kan aneh aja. Kenapa dzalika ditafsir dengan hadza? Cuma kan kalian aneh, tapi ya karena kalian kurang kritis, kalian kurang bertanya, kurang ngulik, kalian dicari. Kenapa seperti itu? Dzalikal kitab Quran ninjur kitab. Kitabnya Gusti Allah, ilmullah. Makanya ada yang mengatakan Alkitab itu ilmullah, ilmunya Allah yang akan diturunkan untuk manusia itu namanya Alkitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara Alkitab, Allah tidak bicara kitab. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku telah menurunkan dia, bukan ini. Dia ghaib ke sana. Apa? Fi lailatul qadar. Di dalam Lailatul Qadar, Alkitab diturunkan dalam Lailatul Qadar, ilmunya Allah dikumpulkan dalam satu konsep Al-Qur'an yang akan diturunkan ke Rasulullah, itu 30 juz jumlatan wahidatan diturunkan di Lailatul Qadar. Maka para ulama menafsiri bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah Al-Qur'an atau Alkitab yang akan menjadi Al-Qur'an jumlatan wahidatan pada waktu Lailatul Qadar. Adapun diturunkan kepada Rasulullah 23 tahun, apa 13 tahun. Jadi ayatan-ayatan diturun. Jumlatan wahidatan di sana. Itulah yang disebut Alkitab. Ada sekalian, itu makanya wa yu'allimul kitab wa yu'allimuhumul kitab. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim bicara begitu? Karena belum ada Al-Qur'an. Nabi Ibrahim tidak diberikan kitab oleh Allah. Yang diberikan kitab adalah Nabi Musa. Walaupun ada suhuf risalah atau lembar-lembar wahyu, iya, tapi Alkitab di sini maksudnya apa? Alkitab di sini. Rasulullah Nabi Ibrahim tidak diturunkan kitab. Seperti Al-Qur'an dan Taurat dan Injil tidak. Tapi Nabi Ibrahim bicara Alkitab. Kenapa? Al-Qur'an belum ada, Alkitab sudah ada. Taurat dan Injil belum ada, Alkitab sudah di atas. Dan Alkitab itulah dicerminkan, diturunkan oleh Al-Quran kepada Nabi Isa, namanya Injil. Kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Kepada Rasulullah, namanya Al-Quran. Itu juga Alkitab. Jadi Al-Quran, Injil, dan Taurat semuanya adalah Alkitab. Makanya juga disebutnya orang Yahudi disebut Ahlul Kitab, bukan Ahlu Kitab. Ahlul Kitab bukan Ahlul Taurat, bukan Ahlul Injil, Ahlul Kitab. Artinya Taurat dan Injil itu sama dari Alkitab di sana. Ini yang harus dipahami. Nah ini maka tadi itu kata Allah nih, Alkitab itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah tentang syariat, tentang akidah Allah. Di mana akidah dan syariat Allah akan diturunkan kepada manusia yang bersifat fitrah yang didawukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dinul fitrah millatu Ibrahim. Kemudian Gusti Allah menjadikan Nabi Ibrahim imaman ayat qudwatan li jami'i jama'atin nas. Seluruh umat manusia yang sifatnya universal. Ini diantaranya konsepsi kemanusiaan, kepemimpinan kemanusiaan yang direncanakan oleh Allah, sebuah rencana besar dengan turunnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan Islam, dengan syariat dan akidah yang luar biasa, sifatnya universal, dalam rangka menjadikan imam untuk seluruh manusia. Ini makanya kalian jadi orang Islamnya harus mampu menaungi seluruhnya. Jangan suka benci kepada salah satu suku, benci kepada Cina. Kalian benci kenapa kepada Cina? Apa salahnya Cina? Ya karena itu kan Cina kan begini. Ya kalian juga sama kok begitu. Kalau bicara begitu sih kalian juga sama kok. Iya kan?
Cinanya jahat. Kamu juga jahat kok, sama kok. Belum tentu kamu jadi orang baik sama saudaranya. Dulu kamu juga ngerampas duit bapak dan ibunya, ngerampas duit saudaranya, nggak baik juga, sama juga dengan Cina. Jadi jangan menjelek-jelekan Cina, jangan menjelek-jelekan Arab. Bukan berarti karena saya orang Arab, bukan. Jangan menjelekkan orang Arab. Apa sebabnya? Kata Rasulullah mengatakan bahwasanya cintailah Arab karena seorang Arab. Karena bahasa Al-Quran Arab. Bahasanya orang yang ada di surga Arab. Tidak boleh menjelek-jelekan Arab. Menjelek-jelekan Batak nggak boleh. Sebab apa? Ini harus bisa menaungi seluruhnya kalian. Jangan bicara suku. Urusan agama iradatnya Allah, kersaknya Gusti Allah, izinnya Allah. Urusan kita adalah bagaimana menerapkan kita konsepsi kemanusiaan secara universal berdasarkan Alkitab yang diturunkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini tugas kita. Itulah yang difahami di antara oleh Gus Dur semacam itu ya. Wa wassa biha Ibrahim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.